Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pengaruh peran perbankan terhadap inflasi di Indonesia akibat perilaku konsumtif. Perkenalkan, nama saya Abelia Putri, NPM 2101081008, dan rekan saya Davina Mutiara Alfiani 2101081003, Dewi Andini Pramesti 2101081010, dan Rilia 2101081020. Pengertian perilaku konsumtif adalah sesuatu yang dilakukan oleh satu individu dengan individu lainnya yang bersifat nyata. Konsumteris adalah sebuah paham atau ideologi yang menjadikan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan proses konsumsi atau pemakaian barang hasil produksi secara berlebihan. Biasanya hal ini tidak disadari oleh seseorang atau sekelompok individu dan berkelanjutan. Hal tersebut menjadikan mereka tercandu dari suatu produk sehingga ketergantungan itu sangat sulit dihilangkan. Apabila seorang konsumtif menjadikan kekonsumtifannya sebagai gaya hidup, maka orang tersebut menganut paham konsumterisme. Yang pertama ada faktor eksternal dan lingkungan. Yang pertama, kebudayaan manusia dengan kemampuan akal budinya telah mengembangkan berbagai macam sistem perilaku demi keperluan hidupnya. Faktor budaya mempunyai pengaruh paling luas dari dan mendalam dalam perilaku konsumen. Pengaruh kebudayaan pada perilaku konsumen dapat tercermin pada cara hidup, kebiasaan, dan tradisi dalam permintaan akan bermacam-macam barang dari jasa di pasar. Yang B, kelas sosial. Kelas sosial adalah pembagian masyarakat yang relatif homogen dan permanen, yang tersusun secara hierarkis dan yang anggotanya menganut nilai-nilai, minat, dan perilaku yang serupa. Perilaku konsumen antar kelas sosial yang satu akan berbeda dengan kelas sosial yang lain. Yang C, kelompok sosial. Keinginan tersebut menimbulkan kelompok sosial, yaitu kesatuan sosial yang menjadi tempat individu berinteraksi satu sama lain. Kelompok sosial ini sering disebut sebagai kelompok acuan. Kelompok acuan adalah kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap pendirian atau perilaku seseorang. Yang D ada keluarga anggota. Keluarga dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap perilaku. Membeli faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumtif, yaitu peran dan status sosial. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang. Masing-masing peran menghasilkan status. Yang kedua ada faktor internal. Yang pertama, keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi dan pekerjaan pilihan terhadap suatu produk sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi. Terdiri dari pendapat yang dapat dibelanjakan di tingkat status dan polanya, tabungan dari kekayaan, kemampuan untuk meminjam, dan sikap terhadap pengeluaran seseorang akan membeli barang yang dibutuhkan atau diinginkan. Jika pendapatan yang dialokasikan untuk pembelanjaan memungkinkan,
Yang kedua ada gaya hidup. Menggambarkan cara hidup dan tingkah laku seseorang yang dipengaruhi oleh kebudayaan, demografis, ekonomi, dan aspek psikologis orang yang bersangkutan, gaya hidup yang terkait dengan status sosial individu. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Davina. Kepada Davina dipersilahkan. Usia dan tahap hidup, yaitu usia dan tahap hidup orang membeli barang dan jasa yang berbeda selama hidup. Usia seseorang mempengaruhi selera seseorang terhadap pakaian, perabot, dan kreasi. Dampak positif perilaku kognitif, kebutuhan manusia terpenuhi, memperoleh kepuasan, memperoleh pengalaman, memperoleh kenyamanan, menjadi kontinuitas produksi, dan yang terakhir memberikan keuntungan pada penjual atau distributor. Dampak negatif perilaku konsumtif, yaitu hidup berfoya-foya menimbulkan kecemburuan sosial. Jika investasi rendah, maka pendapatan akan cenderung rendah. Jika tabungan rendah, maka investasi juga rendah. Mengurangi kesempatan untuk melakukan kegiatan baru. Dan yang terakhir, berperilaku yang konsumtif akan cenderung melupakan kebutuhan yang akan datang. Apa itu inflasi? Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mengaruhi. Istilahnya, inflasi juga digunakan untuk mengakibatkan peningkatan persediaan uang yang kadang-kala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi. Dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP inflator. Penyebab inflasi. Penyebab inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan dan yang kedua adalah desakan produksi atau distribusi. Untuk sebab pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter oleh bank sentral. Sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan sektor. Dampak pekerjaan adanya inflasi. Pengaruh yang positif dalam artinya dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang berdaya untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masalah inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali atau hiperinflasi, keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produktif karena harga meningkat cepat-cepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya ini. Apa itu bank? Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti tempat penukaran uang. Jadi pengertian dari bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umum didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang. Kemudian ada jenis-jenis bank. Yang pertama, bank sentral, yaitu bank yang tugasnya adalah menerbitkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara. Yang kedua, ada bank umum, yaitu bank yang bukan saja dapat meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya dan dapat memberikan pinjaman dari menciptakan uang digital. Yang ketiga, bank perkreditan rakyat atau BPR.
yaitu bank uang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Yang keempat ada bank syariah, yaitu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai kaidah ajaran Islam tentang. Kemudian ada fungsi-fungsi bank. Penghimpunan dana. Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpunan dana, maka bank memiliki beberapa sumber jasa. Bank dalam mengemban tugas sebagai pelayan lalu lintas pembayaran uang, melakukan berbagai aktivitas kegiatan. Selanjutnya ada UMKM atau usaha menengah kecil dan mikro, adalah usaha produktif milik orang, perorangan, dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang, perorangan, atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Selain itu, usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang mendapatkan kesempatan utama, dukungan perlindungan, serta mengembangkan secara luas sebagai wujud pihak yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah. Selanjutnya ada hubungan antara perilaku konsumtif dan inflasi. Mudahnya bertransaksi dalam bentuk apapun membuat tingginya minat masyarakat untuk dapat membeli barang tanpa harus mengalami kesulitan. Ditambah dengan adanya berbagai tawaran menarik dari berbagai substansi pasar jual beli. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Andi. Selanjutnya ada hubungan antara inflasi dan UMKM. Inflasi yang disebabkan oleh perilaku konsumtif yang semakin marak terjadi membuat kurs dolar naik dan membuat harga-harga di dalam negeri naik juga, karena sebagian besar produk Indonesia adalah produk impor. Inflasi membuat UMKM kesulitan dalam memperoleh uang sebagai modal karena suku bunga yang naik agar kegiatan perbank tetap stabil, membuat kredit yang dipinjam oleh UMKM naik beberapa persen. Selanjutnya, peran perbank dalam upaya pengembangan UMKM. Lembaga perbankan mempunyai peran yang penting bagi setiap perusahaan, baik untuk memenuhi kebutuhan modal atau dana untuk menunjang kegiatan usaha. Juga mempunyai peranan penting bagi perusahaan, khusus bagi perusahaan kecil atau UMKM. UMKM mempunyai salah satu kelemahan, yaitu kurang tertibnya dalam melakukan pencatatan dan lemahnya dalam manajemen. Hubungan UMKM bagi perekonomian Indonesia. Menurut sumber yang kami baca, di Indonesia UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Jumlah UMKM 2011 mencapai sekitar 52 juta. UMKM di Indonesia sangat penting bagi perekonomian karena menyumbang 60% dari PDB dan menampung 97% tenaga kerja. Tetapi akses ke lembaga keuangan sangat terbatas, baru 25% atau 12 juta pelaku UKM yang bisa mendapat akses ke lembaga keuangan. Pemerintah Indonesia membina UMKM melalui Dinas Koperasi dan UKM di masing-masing provinsi. Kesimpulannya, bahwa perilaku konsumtif dapat mempengaruhi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini. Perilaku konsumtif itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Perilaku konsumtif ini juga didukung dengan mudahnya fasilitas yang disediakan bank dan lembaga pemasaran lainnya untuk dapat membeli barang yang menjadi keinginan mereka. Kebanyakan masyarakat juga membandingkan gaya hidup dan status sosial yang mereka hingga berujung pada pembelian produk impor dan melupakan bahwa produk dalam negeri yang diproduksi UMKM Indonesia juga memiliki mutu yang sama baik. Sekian dari kelompok 2, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.